Sepeninggalan ibundanya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya. Kakeknya sangat mengasihinya karena keadaan beliau yang yatim piatu di usianya yang masih 6 tahun. Rasa kasih sayangnya tak pernah ia tumpahkan kepada seorang pun sebelumnya, bahkan kepada anak-anaknya. Ibnu Hisham pernah berkata, biasanya Abdul Muthalib menghamparkan permadaninya di naungan Ka'bah. Kemudian anak-anaknya duduk di sekitar permadani tersebut hingga dia keluar. Ketika dia belum keluar, tak seorang pun dari anak-anaknya tersebut yang berani duduk di situ karena menghormati kedudukannya. Namun tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, beliau duduk di atas permadani tersebut sebelum kakeknya datang. Namun paman-pamannya mencegahnya agar tidak mendekati permadani itu sampai kakeknya datang. Kemudian Abdul Muthalib datang. Melihat tindakan itu, dia berkata kepada mereka, biarkan saja anakku ini melakukan apa saja. Demi Allah, sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang besar. Kemudian dia duduk-duduk bersama beliau di permadani itu, mengelus punggungnya dengan tangan kasihnya. Dia merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh cucunya tersebut. Hingga suatu malam, Abu Thalib mengumpulkan keenam anaknya seraya berkata, menangislah kalian untukku, agar aku bisa mendengar apa yang kalian katakan sebelum aku menghembuskan nafas terakhirku. Rupanya maut telah menunggunya. Malam itu, Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, beliau menyerahkan tanggung jawab atas cucunya kepada Abu Thalib, yang merupakan paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib mengasuh keponakannya dengan penuh tanggung jawab, seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya sendiri. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan mereka. Suatu ketika, Mekah dilanda kekeringan karena mengalami musim kemarau yang panjang. Diceritakan dari Ibnu Asakir, dari Jalham bin Arfatah, dia berkata, ketika aku datang ke Mekah, mereka sedang mengalami musim paceklik. Lantas orang-orang Quraisy berseru, wahai Abu Thalib, lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela. Untuk itu mari kita meminta turunnya hujan. Kemudian Abu Thalib keluar dengan membawa seorang anak yang laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal pertanda hujan lebat akan turun. Dan di sekitarnya terdapat sumber-sumber mata air. Abu Thalib memegang anak tersebut, menempelkan punggungnya ke Ka'bah, menggandengnya dengan jari jemarinya. Ketika itu tidak ada sama sekali gumpalan awan di langit. Maka tiba-tiba awan menggumpal, kemudian turunlah hujan dengan lebatnya. Lembah pun jebol, dan lahan-lahan tanah menjadi subur. Dan begitulah Allah memberikan hikmah atas Rasulullah sebagaimana telah ditegaskan dalam firman-Nya. Dan kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Waktu berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berusia 12 tahun. Dalam usaha mencari rezeki, suatu hari pamannya mengajak berdagang ke Syam.
Itu adalah perjalanan pertama kalinya bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan pun dilakukan hingga rombongan sampai di suatu tempat bernama Basrah. Di sana mereka disambut oleh seorang rohib. Dia bernama Buhairah. Dia menghampiri rombongan tersebut satu persatu dan menyambutnya hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia memegang tangannya sembari berkata, "Inilah penghulu para makhluk. Inilah Rasul Rabb alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini." Abu Thalib dan pemuka Quraisy yang ikut dalam rombongan itu bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda tahu hal itu?" Kemudian sang rohib menjawab, "Sesungguhnya ketika kalian menanjak bebukitan, aku melihat tidak satu pun dari bebatuan ataupun pohon di sana melainkan bersujud terhadapnya. Dan kedua makhluk itu tak akan bersujud kecuali terhadap seorang nabi." Lalu ia mulai mengamati nabi dan mengajaknya berbicara. Setelah itu Buhairah menoleh kepada Abu Thalib dan menanyakan kepadanya, "Apa status anak ini di sisimu?" Abu Thalib menjawab dengan tegas, "Dia anakku." Buhairah bertanya lagi, "Dia bukan anakmu. Tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup." Kemudian Abu Thalib berkata, "Dia adalah anak saudaraku." Buhairah bertanya, apa yang dilakukan ayahnya? Kemudian Abu Thalib menceritakan bahwasanya dia telah meninggal ketika ibu anak ini mengandungnya. Dan tanpa heran, Buhairah berkata, "Anda benar. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui cincin kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya. Sesungguhnya kami mengetahui beritanya dari kitab suci kami." Kemudian barulah sang rohib mempersilahkan mereka dan menjamu mereka secara istimewa. Lalu dia meminta kepada Abu Thalib, "Bawalah dia pulang ke negerinya dan jagalah dia dari orang-orang Yahudi. Jika mereka melihatnya di sini, pasti akan celaka. Sesungguhnya anak saudaramu ini akan memegang perkara besar." Akhirnya pamannya mengirimnya bersama sebagian anak-anaknya kembali ke Mekah. Memasuki masa remaja, Rasulullah SAW mulai berusaha mencari rezeki dengan menggembala kambing. Selama masa mudanya, Allah telah memeliharanya dari penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh para pemuda seusianya. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang dirinya, "Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa para remaja inginkan di masa itu kecuali 2 kali. Itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegahku. Setelah itu aku tak pernah menginginkannya sampai Allah memuliakan aku dengan risalah." Aku pernah berkata kepada temanku yang mengembala bersamaku di Mekah, "Tolong awasi kambingku, karena aku akan masuk ke kota Mekah untuk berdagang." Temanku pun berkata, "Lakukanlah." Aku berangkat. Ketika aku sampai pada rumah pertama di Mekah, aku mendengar nyanyian. Lalu aku bertanya, "Apa ini?" Mereka berkata, "Ini adalah pesta." Lalu aku duduk-duduk mendengarkannya.
Tetapi kemudian Allah menutup telingaku. Lalu aku tertidur dan tidak terbangun kecuali oleh panasnya matahari. Kemudian aku kembali kepada temanku. Lalu ia bertanya kepadaku, dan aku pun menceritakannya. Kemudian pada malam hari yang lain, aku katakan kepadanya sebagaimana malam terdahulu. Maka aku pun masuk ke Mekah. Lalu aku mengalami kejadian sebagaimana malam terdahulu. Setelah itu aku tidak pernah lagi menginginkan keburukan. Sampai Allah memuliakan aku dengan risalah.